Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Endris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rizky. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, baik-baik saja. Sudah selesai tugas-tugasnya, tinggal menunggu tugas yang baru. Nah, begitu. Memang harus ada terus tugasnya ya. Ya, tak boleh kata dosennya. Oh iya, betul. Oke, kali ini saya sama Mbak Endris mau sharing tentang toxic relationship. Nah, langsung aja nih Mbak Endris. Yang diketahui sama Mbak Endris tentang toxic relationship itu apa? Kalau saya sih, singkat aja sih, toxic relationship itu hubungan yang menurut saya itu saling ketergantungan. Cuman itu lebih ekstrim lagi, lebih kayak bisa meracuni dirinya orang tersebut itu. Entah cuma dari satu pihak atau kedua-duanya. Oh gitu. Terus, Itu Mbak Entri sendiri pernah mengalami toxic relationship? kalau dikata pernah mengalami sih pernah ya. Cuman saya juga baru sadar akhir-akhir ini ketika ditanya sama Mbak Rizky. Saya baru ingat gitu, oh ternyata aku pernah merasakan namanya toxic relationship. Dan ternyata yang parahnya lagi itu saya yang jadi toksiknya. Ya, sempat kemarin kan ngasih gambaran kalau toxic relationship itu adalah suatu hubungan yang memang kurang baik gitu ya, ada kesenjangan di dalamnya gitu. Nah, tapi sebenarnya di balik kejadian toxic relationship itu pasti ada faktor. Nah, kalau sekarang Mbak Entris bilang Mbak Entris sendiri yang jadi toksiknya gitu. Itu coba diceritain dulu kenapa kok Mbak Entris menganggap dirinya sebagai toksik. Karena ini kan sudah lama sih sebenarnya waktu SMP. Mungkin ini dampak dari SD ya. Karena SD dulu kan kita sering sahabat-sahabatan. Jadi saya toksiknya itu malah sama sahabat. Bukan sama yang kata aneh-aneh bukan ya. Karena dulu itu kalau sahabat ya sama ini terus. Jadi dalam waktu 6 tahun di SD itu kalau nggak sama mereka gitu rasanya aneh. Jadi udah punya gerombolan gitu loh. Terus waktu SMP karena saya di Surabaya, saya SD Surabaya, SMP di Sragen. Jadi itu sangat berbeda kan. Terus belum punya teman juga. Jadinya disitulah saya mencari teman dekat saya. Dan teman dekat saya itu utamanya orang-orang sekamar saya sih. Jadi waktu itu ya karena sudah masih kebawaan animo sahabat-sahabatan Mas SD, jadi orang yang dekat sama saya, orang yang cerita sama saya, orang yang berbagi sama saya anggap sahabat. Entah orangnya nggak saya sahabat atau enggak ya. Tuh. Yang penting kita lah ya. Terus Jadi kita yang nyaman, kita yang aku jadi sahabat. Jadi diriku muncul lagi di situ. Terus akhirnya ketika kelas 2 kelas 8 itu kan kita pisah kamar. Jadi saya harus adaptasi sama teman-teman baru, dia juga punya teman baru. Nah di situ barulah muncul konflik sekamar, jadi dekatnya sama anak lain gitu. Nah di situ karena saya sudah merasa dia sahabatku. Terus kan ketika kita berbeda kamar, kita juga terus beda kelas, jadi rasanya kayak loh kok dia nggak karo aku, kok dia nggak sama aku, jadi aku pikirnya negatif. Terus kan habis itu jadi sebenarnya nggak aku sahabat apa enggak sih gitu. Sampai akhirnya puncaknya itu karena saya udah mantau, saya cerita sama teman saya, kenapa sih kok ada itu nggak mau deket sama aku, karena dulu kita kan deket banget, padahal aku sudah nganggap dia sahabatku, tapi kenapa dia kok deket sama orang lain sekarang. Tuh. Jadi aku yang ketergantungan malahan. Dan itu ada rasa cemburu akhirnya kayak ya gimana ya rasa cemburu gitu loh, mangkel angel gitu. Dan puncaknya lagi saya nggak mau bertegur sapa sama tegur sapa cuman kayak misalnya namanya Mbak Rizky ya, Rizky gitu tuh udah senyum udah langsung pergi. Sama temen yang deket sama Rizky itu aku cuma gitu doang sampai kayak gitu. Sampai akhirnya waktu kelas 3 SMP saya berpikir kalau aku kayak gini terus lama-lama saya yang sakit ya. Jadinya kayak sakit mentalnya, kepikiran terus, jadi kayak nggak bisa bebas sama siapa aja berteman. Akhirnya dari situ berpikir oke aku harus cari teman lain. Akhirnya dari situ malah deket sama teman-teman yang lain. Dan waktu
SMA, kebetulan kita satu SMA, jadinya kita malah bukan dianggap sahabat lagi, dia kayak saudara sama anak yang tadi yang saya anggap sahabat itu. Jadi kita aku nggak ada cemburuan lagi, nggak ada sebel-sebel lagi, karena mindsetnya sudah tak ubah waktu SMP kelas 3 itu. Gitu. Ini kan dari sisi Mbak Entri sendiri kan merasa kalau nggak nyaman kalau nggak sama dia gitu. Lah dianya gimana nih ke Mbak Entris? Dia biasa aja. Cuman dia bingung kok kita itu aku menengahi tak kayak dia cuma gitu tok, tapi dia ya nggak tahu sih, soalnya kita nggak pernah cerita tentang itu, kayak alah dia nggak bisa dibahas gitu loh, malah nanti malah menimbulkan satu hal yang nggak enak. Udahlah kita berteman sekarang seperti apa adanya, ya nggak pernah cerita sih, cuma mungkin kata kalau dari yang tanya dari ekspresinya sih dulu kok berubah gitu, kalau kita kok nggak mau dekat sama aku lagi, kalau kita malah sama aku menjauh gitu. Permasalahannya jadi apa ya, jadi cemburuan, habis itu nggak mau kalau dia temenan sama orang lain gitu kan, terus jadi sering marah gitu, sering marah sama diri sendiri gitu ya. Sering kayak kenapa sih aku kayak gini, kayak mangkel, tapi aku nggak bisa ngubah itu. Waktu dulu kayak aku kok ketergantungan, sadar cuman nggak bisa terlepas dari itu. Akhirnya baru penyadaran yang benar-benar itu ketika saya mikir, oh gini, orang itu nggak selamanya sama orang itu terus, seperti hanya kita sama keluarga, kita nggak selamanya sama keluarga terus. Keluarga bisa, kalau kakak bisa nikah, kalau adik bisa nikah, kalau orang tua bisa meninggalkan kita. Jadi kalau kita hanya menjadi parasit pada satu orang, toh kita sendiri yang akan apa ya, akan itu sakit sendiri, mentalnya malah sakit gitu. Menurut saya seperti itu sih. Jadi waktu itu langsung kebuka pikirannya, oke aku harus berteman dengan siapa saja, meskipun nggak dekat tapi aku harus kenal sama itu gitu. Oh gitu, akhirnya mikir ya setelah 2 tahun mungkin ya. Dari Lumayan SD lama tapi loh. dari SD berarti berapa tahun Oh ini? iya ya, dari SD. Jadi Mbak Idris tuh kalau berteman tuh modelnya kayak gitu terus gitu ya. Jadi suka ini kalau deket sama ini ya ini terus gitu. Nah, sebenarnya dari sampai kuliah ini saya rasa sendiri kok aku sebenarnya berteman sama siapa aja. Cuman yang deket itu cuma sama itu aja. Jadi pernah di kuliah ini sempet kayak kembali ke mode dulu. Saya pikir, hari itu kan pertama taruh apa, cemburu, sampai saya itu pernah di asrama mahasiswa itu kayak mangkel sama AKS. Jadi saya cuat gitu. Terus akhirnya aku curhat sama temanku satunya lagi, kok aku kayak ini ya gini. Dari situ saya nyadarkan diri sendiri juga, akhirnya aku nggak boleh kembali ke masa itu lagi, karena aku sudah masa ini, masa kembali lagi ke situ gitu. Tapi ini menarik sih, gini Mbak Entris kan tadi sempat merasa ketergantungan. Nah, sebenarnya waktu merasa ketergantungan tuh sadar nggak? Sadarnya ketika sudah nggak sama aku. Oh gitu. Sudah kita nggak satu jalan lagi, nggak pernah bareng, itu baru rasa aku tergantungan ya. Tapi ketika bersama aku biasa aja gitu. Gitu. Tapi kalau Mbak Entris pernah menyadari hal ini tuh sebenarnya faktornya apa sih buat Mbak Entris? Apakah di rumah itu kurang teman gitu, terus akhirnya ketika udah punya teman pengennya sama itu terus? Kan bisa aja tuh banyak faktor. Kalau saya faktornya apa? Karena mungkin di lingkungan, ya betul, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekitar itu nggak ada anak yang sepantaran saya. Jadi ketika di sekolah saya punya teman deket, ya saya harus sama itu. Saya manfaatkan waktu sama anak itu. Di keluarga, karena memang saudara saya sudah terlampau usianya. Ngerasa konco. Berarti gini ya, jadi kamu tuh jadi kayak anak bontot, paling bontot ya. Bahkan kan jarak sama kakak yang terakhir berapa tahun? 11. Terus akhirnya Idris akhirnya menyadari bahwa perbuatan itu ternyata itu mengganggu Mbak Entri sendiri. Mungkin juga mengganggu temanmu yang tadi.
yang tadi Mungkin kan ya. pernah nggak dikomunikasikan? Pernah nggak ngomong gitu? Sadar saya yang jadi toksik, saya yang terlalu menempel. Jadi ketika saya sudah menyelesaikan masalah dengan diri saya sudah berdamai sama diri saya. Aku nggak mau ngomong sama orang lain yang bisa jadi nanti memunculkan lagi aura negatif di diriku. Oh Jadi gitu. aku nggak bisa ngomong-ngomongan lagi sama dia, nggak bisa deket. Itu aku mah nggak suka. Udah, jadi saya berdamai sama diri saya sendiri. Saya tahu harus bagaimana memposisikan diri bagaimana. Jadi kita memulai dengan pertemanan dengan suasana yang baru. Nggak usah berpikir yang dulu udah kayak pengalaman aja lah mbak. Oh iya iya. Tapi kalau ada kumat dikit itu langsung keinget, oh iya aku dulu pernah gini. Yalah nggak usah gitu lagi. Kayak udah capek, capek lah. Dikatakan capek, udah capek. Nah, Itulah. oke, ini kan banyak banget kalau cerita dari orang-orang itu justru yang merasa diganggu sama temennya gitu. Temennya yang Hmm. merasa bergantung sama dia, akhirnya dia kayak nggak bisa bebas, nggak bisa ya terikat, harus sama dia terus ya. Kalau di sini kan posisinya Mbak Entris yang menyatakan diri gitu. Nah, kalau yang banyak orang itu merasa kayak gitu. Padahal kenyataannya dari sisi orang yang mengikat tadi tuh sebenarnya juga ada masalah pada dirinya gitu ya. Iyalah. Heeh, kan orang gini kadang menyalahkan gitu loh. Dia tuh gitu Oh, banget sih sama aku, dia tuh gini-gini gitu kan. Kayak nggak betul. mau direcoki. Padahal kan Oh, dia sendiri juga, maksudnya orang yang tadi ngerecok itu sebenarnya juga punya masalah kayak Mbak Entris tadi gitu. kenapa kok saya nggak mau tanya ke teman saya itu? Karena takutnya kalau kita ya itu tadi mbak, aku nggak mau nanti takutnya aku malah nyalahin dia gitu loh. Jadinya Hmm. biarkan saya berdamai dengan diri saya, dia berdamai dengan dirinya, kita berteman dengan suasana yang baru. Oke. Orang-orang kan sukanya kayak ngerasa risih gitu ya. Kalau aku, yo gimana masa mereka nggak mau introspeksi diri? Sebenarnya kalau kalau saya termasuk orang yang biasanya ada salah sama saya sama teman saya nggak mau menyalahkan teman, saya juga nggak mau menyalahkan diri saya. Jadi saya Hmm. coba untuk kayak koreksi. Oh mungkin kalau misalnya dia tersinggung sama omongan saya ya, oh Hmm. mungkin aku terlalu belak-belakan. Karena memang apa dari bawaan dari kecil memang kan lingkungannya juga seperti ini gitu. Jadi dan teman-temanku itu termasuk orang yang selalu lembut tak dibentak gitu diem sedangkan aku kan aku gitu gitu jadinya ketika kita diem-dieman aku langsung aku deh yang harusnya ngomongnya jujur atau gimana jadi ya udahlah jangan nyalahin orang gitu. Oke oke, berarti ini tuh apa namanya? Udah sekalian menjawab bagaimana tindakanmu keluar dari tadi ya zona pertemanan tadi ya. Kamu langsung cabut aja nggak usah komunikasi gitu. Soalnya kalau komunikasi nanti takutnya Ya, kepancing lagi emosinya gitu. ya, Eh, malah membuka luka lama. oh gitu. Mbak Endris waktu pengalamannya waktu masih SMP itu emosinya udah bisa dikendalikan belum sih? Belum lah. Belum. Mulai bisa Tuh. mengendalikan emosi itu kapan? Sebenarnya sejak masuk SMP sih, karena saya orang jauh, jadi saya harus benar-benar memfilter teman. Hmm. Emang benar saya temenan sama siapa aja. Tapi untuk jadian teman dekat, jadi teman yang ya kayak tadi sahabat itu saya filter. Hmm. Karena kalau misalnya aku kayak cultulan mau temenan sama ini sama itu, saya mikirnya gini mbak, soalnya dari dari saya SMP juga saya lihat tidak semua teman itu membawa dampak baik. Hmm. Sedangkan saya orang jauh dan saya tidak mau terkena masalah. Itu saya udah jauh. Orang tua saya ke tempat saya jauh-jauh cuma ngurusin saya balik misalnya. Kan saya mikir kasihan, terusan biayanya belum, terusan Hmm. kepikiran pun, terusan mikirnya anak mau milih-milih itu. Kalau mengatur emosi mungkin SMP sudah dibangun ya. Karena ya tadi ya, karena latar belakang yang akhirnya masuk sekolah asrama gitu ya. Oke. Kalau Mbak Endri sendiri Terus sih merasa banyak pengalaman. gimana? Seru banyak pengalaman, Oh jadi bisa gitu. tahu karakter.
Oh, kalau Mbak Entri sendiri merasakan pertemanan di lingkup asrama sama di luar tuh enak mana, Mbak? Kalau lingkup asrama itu enaknya gini, ketika kita mau baik bareng-bareng, mau baik, kita ada yang mendorong bareng-bareng dan kita meskipun ada yang bandel misalnya, mau kalau kayak gitu nanti tapi masih tetap tergiring gitu loh ke arah yang baik. Meskipun nanti outputnya beda-beda ya, cuman kita dalam lingkungan yang baik gitu loh. Jadi itu enaknya seperti itu. Kalau ada kajian, ayo. Kalau ada kiroa, ayo. Kalau jamaah, ayo. Pokoknya yang baik-baik gitu. Sedangkan kalau di luar, ya bisa dilihat sendiri sih gimana. Karena sebenarnya kalau saya memiliki teman memang yang latar belakangnya dia ada yang pondok, ada yang sekolah SMA negeri. Cuman mereka itu dan alhamdulillah mereka itu baik-baik gitu loh Mbak. Meskipun memang kita berbeda dalam pemahaman dan lain sebagainya. Cuman mereka masih bisa menerima saya gitu. Jadi kalau lebih condong kemana lebih suka yang di asrama tadi. Dan kenapa saya kuliah memilih di asrama? Yang pertama memang faktor rumah yang jauh. Terus yang kedua karena memang bapak lagi percaya sama di asrama. Ya sudah, dan lingkungannya enak. Di asrama itu orangnya bisa saling kenal, bisa saling bantu membantu. Ternyata tuh taksik itu nggak sekedar pada satu masa tok gitu. Bahkan setiap hubungan yang kita jalin itu pasti ada toksik gitu loh, Mbak. Cuman kadarnya tuh berlebihan apa ini masih rendah gitu. Gitu. Nah, kalau dulu kan mungkin kadarnya terlalu tinggi buat Mbak Entris ya, sehingga itu kayak membekas banget gitu loh. Jadi pengalaman yang sangat diingat gitu. Nah, kalau sekarang nih di dunia perkuliahan nih, Mbak Entris pernah apa ya? Sudah pernah menjalani hubungan yang ada toksiknya gitu nggak? Gimana? Tapi sama teman yang teman seasrama tadi loh. Oh. Tapi sedikit akhirnya saya sadar itu Gitu. kayak kembali lagi ke zaman dulu dong. Udah damai sama diri sendiri. Oh gitu. Akhirnya dengan bisa mengendalikan emosi lebih baik, taksik itu akhirnya bisa dikendalikan juga ya. Oh, ya memang betul gitu sih. Karena memang salah satu faktor terjadinya taksik dalam relationship itu adalah kesehatan mental yang kurang. Ya, Jadi orang yang tidak bahagia itu akan menjadi taksik. gimana? Tidak bersyukur sih, bersyukur. Orang yang kurang bersyukur biasanya hidupnya kebanyakan taksik ya sih. Iya, walaupun sama diri kita. Aku sih. Walaupun di masa sekarang tuh temennya juga sama tipe di setiap masa itu kan pasti ada protagonis, antagonis itu pasti ada gitu loh. Dan yang mengganggu hidup kita tuh juga pasti ada gitu kan. Temenku nempel terus ikut kemanapun muncul gitu loh Mbak. Kenapa itu? Sekolah sampai kalau dia punya makanan itu mesti ayo makan karo aku gitu. Aku sih akan males gitu. Ternyata sampai aku yang begitu. Ternyata aku yang begitu. Gak sadar kan? Jadi bisa jadi kita itu menyalahkan orang lain gitu kan. Memang kadang tuh gini, sifatnya jeleknya manusia tuh gini. Jadi ketika ada masalah itu tuh yang dilihat tuh orang lain dulu gitu loh. Gampang kan soalnya lihat orang lain itu dia yang salah, aku yang benar kan gitu mestinya. Gitu. Jadi kadang kita nggak sadar di suatu hubungan tuh kita sendiri yang jadi taksik gitu loh. Ya. Nah itu makanya. Nah gitu. Jadi tapi tadi setiap masa itu akan ada hubungan di mana di situ ada taksiknya, cuman kadarnya yang beda dan bagaimana emosi kita mengendalikannya gitu ya Mbak ya. Ya betul sekali. Ini kayaknya Mbak Endris umurnya berapa sih? 20 berarti ya lumayan sih, mateng banget itu. Buat emosi lumayan mateng kalau buat cewek. Ya betul. Iya. Pernah belajar itu enggak, Mbak? Belajar. Apa? Pernah belajar itu enggak emosi di usia manusia gitu, pernah belajar enggak?
psikologi pendidikan sih baunya nggak Psikologi pernah kalau perkembangan. psikologi psikologi pendidikan. Enggak, Psikologi perkembangan. Apa di pendidikan ada? nggak ada sih kalau apa perkembangan nggak. Tapi masuk di dalamnya, Oh, seingatku. Udah itu semester hilang satu itu. lupa. Kalau cewek itu dewasanya mulai umur berapa sampai umur berapa gitu ada, Mbak? Ada, tapi lupa. Ada satu tanya, masa tak bukain jinderku. Ini jinderku. No, no, no. Nggak boleh. Nggak boleh open book. Itu gunanya Ada kok. belajar, itu dihafal tuh itu gunanya. Ya. Tapi gini Mbak, saya waktu semester 3 belajar andragogi. Andragogi itu pendidikan orang dewasa. Mm-mm. Jadi di situ ada tingkatan dewasa awal, dewasa apa ya? Ada Tengah. banyak tingkatan. Jadi dewasa itu enggak dewasa yang dari anak-anak gitu, enggak. Tapi dewasa itu ada tahap-tahapnya gitu. Ada Oh, yang transisi itu masih dewasa awal. Jadi dia dikatakan dewasa awal karena dia masih dari yang remaja, itu umurnya masih 20-an kok. Kayak saya 20-an sampai berapa gitu. Jadi 20 itu masih yang masuk. mencari jati diri dan teman-temannya itu. Oh, terus selanjutnya? Selanjutnya ada beberapa sampai dewasa yang udah matang itu umur 40-an kalau nggak salah. Oh. Habis itu baru masuk ke Manula. Manula itu dewasa banget berarti ya? Ya udah manis, asam, garam, udah dimakan semua itu. Berarti Tanya apa itu dijawab. berarti kita ini kalau kita ini udah mulai pusing dengan banyak tugas, banyak ya banyak emosi yang udah kita rasain tuh belum ada apa-apanya ya ternyata. Belum, kan kita nanti, Pak, menurut saya, kita itu akan merasakan kehidupan dewasa 25 ke atas nggak sih? Jika kita ya mungkin kalau sudah berkeluarga ya gitu masalahnya itu harus beranjak dewasa di sana, baru di puncak-puncaknya dewasa itu umur 40 yang menentukan kualitas diri. Terus Mbak Entris, menurut Mbak Entris tuh yang bikin orang akhirnya cepet dewasa itu dari apa, Mbak? Dari pengalaman di masa lalu, pengalaman di waktu usia dia dari kanak-kanak ke remaja, dari remaja beranjak ke dewasa itu kan banyak pengalaman. Di situ dari pengalaman kita terbentuk. Dari situ kita bisa menjadi pribadi yang bagaimana karena pengalaman kita. Sama halnya kalau kita di keluarga, kita dikasih kalau kecil misalnya kita dibiasakan untuk melakukan semuanya itu sendiri atau diajarkan mandiri, maka ketika dewasa kita akan terbiasa menjadi orang yang mandiri, lebih tidak menggantungkan kepada orang lain, lebih percaya diri, karena semua juga berangkat dari keluarga kan. Jadi proses itu penting karena dari pengalaman itu kita akan terbentuk menjadi pribadi yang bagaimana nantinya kita inginkan. Jadi kalau kecilnya sudah manja, sudah tidak dilayani, nanti karena otomatis karena sudah banyak yang seperti itu. Mohon maaf, ini saya nakal sekali. Ya Halo, Allah. Terus Mbak, berarti kita kan tadi ngomongin tentang toxic relationship, terus faktor-faktornya juga, terus kedewasaan mental yang akhirnya bisa mengendalikan toxic itu sendiri. Nah, Mbak kalau untuk masalah tadi ya pertemanan, keluarga atau pasangan itu yang menurut Mbak Entris berpotensi ada toxic itu di bagian apa, Mbak? Pengalaman, kalau pengalaman ya teman, kalau Potensi keluarga ya itu sih ya. enggak. Kalau pasangan kan belum punya pasangan. Iya, betul. Jadi kita nggak tahu. Nanti kalau kita sudah punya pasangan, nanti kita diskusi dulu aja. Ya betul sih. Saya juga khawatir nanti kalau punya pasangan bakal gimana nanti ceritanya ya. Nah, Ya itu tidak kita juga harus memikirkan. persiapan itu ya. Saya salut sama teman-teman yang sudah berani untuk melangkah lebih maju. Saya berpikir, wow, saya masih begini-begini saja. Mereka sudah punya komitmen untuk hidup bersama orang lain. Applause banget pokoknya.
Yeay, selamat untuk yang sudah menikah. Kalian berani sekali. Bener Nah, sih, itu gitu. mentalnya udah dikuatkan Mm-mm. seperti baja. Nah, Oke. betul. Terus Mbak Endris, apa namanya? Perasaan ini tadi kelewat. Perasaan yang dirasakan sama Mbak Endris setelah keluar dari toxic relationship itu apa? Lebih lega, lebih bisa bebas berteman dengan siapa saja, terus lebih tidak terbebani. Gitu. Karena ketika kita, terutama yang menjadi toksiknya ya, Mm-mm. itu beban banget Mbak. Jadi hal yang tidak perlu dipikirkan itu menjadi pikiran nomor satu daripada hal yang wajib kita pikirkan. Itu ketika kita seorang pelajar, hal wajib dipikirkan apa? Belajar. Betul. Nah, itu malah kedistrek sama pikiran kayak gini. Jadi kadang nggak konsen. Apalagi kalau udah melihat, kok dia sama itu, tambah langsung ambruk kata pikirannya. Langsung udah nggak semangat, udah yang loyo gitu. Sampai Astagfirullah. kalau ingat itu sebenarnya sangat, ya Allah ngakak itu, ya Allah kok bisa aku cepet gitu. Tapi nggak apa-apa ya, itu namanya pelajaran gitu. Senang akhirnya tersadar. Tapi Mbak Endris, jujur ya, saya juga merasakan posisinya kayak Mbak Andris loh. Oh ya, Mungkin semua tapi orang apa? sebenarnya saya sudah menerawang Mbak Rizky itu ada identifikasi seperti itu. Sudah melihat, oh ya. Tapi ya saya nggak tahu, jadi saya potong itu semua langsung. Jadi pengalaman itu juga kan sama kayak Mbak Endris. Saya itu kan anak pertama, terus tapi di rumah tuh saya punya banyak teman sebaya sih. Jadi sampai sekarang tuh kayak belum terlihat jelas faktor yang menyebabkan saya itu akhirnya tergantung sama orang lain tuh nggak tahu apa gitu. Padahal saya sendiri juga oke, rame-rame juga oke gitu loh. Tapi nggak tahu waktu itu kok ketemu sama temen yang klop. Jadi nggak sama semua temen sih, temen yang klop dan akhirnya kita sahabatan gitu. Terus habis itu kita nyanyi-nyanyi bareng, menghabiskan waktu bersama. Terus ya gitu seringnya jadi ke distract, harusnya belajar malah mikirin dia. Aduh itu benar-benar mengganggu ya Mbak ya. Ya Allah, ya Ya, Allah. jadi sadar diri. Soalnya kalau gitu terus, apa ya, malah hal yang wajib nggak bisa tertunaikan kan. Mungkin kalau saya sendiri sih gini Mbak, kalau saya nggak melewati masa itu, mungkin saya juga akan melampiaskannya sekarang gitu loh. Alhamdulillahnya sudah terlewati Hmm, gitu. Dan itu hmm, membuat banyak kesadaran sih. Akhirnya membuat kita belajar banyak kan Mbak. Temenan itu oh, ya harusnya gini gitu. betul. Tapi itu potensi banget sih Mbak kalau lingkupnya di asrama kayak gitu. Karena kan kita benar-benar sendirian kan. Terus kita ketemu sama orang-orang yang sevisi misi gitu loh. Ya, ya betul. Iya kan? Jadi lebih dekat, lebih ini gitu. Ya itu Iya, kita harus memfilter, harus, kalau orang yang sadar, kalau saya sadar sekarang ya, itu perbuatan yang baik sebenarnya, cuman ya tidak boleh berlarut-larut ya, heeh, kalau betul. jadinya baik gitu. Ya Allah, ya Allah. Tapi juga termasuk hal kayak gini tuh untuk dikomunikasikan saat itu tuh sulit ya Mbak ya? Sulit lah, kita masih butuh teman juga waktu itu kan. Masa kita Heeh. mau berkata seperti itu, malah itu syuting sih mbak. Jadi malah enggak, jadi malah gimana gitu udah. Belum punya cukup mental, belum punya cukup perbendaharaan kata untuk mengungkapkan bahwa ini tuh kita salah gitu ya. Gengsi gitu loh untuk Enggak, mengungkapkan. ya, apalagi waktu itu nggak tahu kenapa kok saya juga tinggi banget, jadi kayak ya dan aku yang istilahnya, dan aku yang tersakiti. Ya Allah, ya Allah.
Oke, terus ini terakhir Mbak, terakhir nih dari tema kita hari ini. Mbak Entris pesannya buat teman-teman di luar sana yang juga merasakan hal yang sama dengan Mbak Entris itu apa? Sebenarnya gimana cara kita pintar-pintar untuk introspeksi diri sih. Ketika kita ada merasa tidak nyaman dengan satu hubungan kita dengan seorang, harusnya kita langsung mengidentifikasi atau langsung mencari-cari sebenarnya yang terlalu jadi toksik itu saya atau dia. Tapi lebih baik kita koreksi diri sendiri aja ya. Jangan sampai kita ngoreksi orang lain. Kalau ngoreksi orang lain itu pasti nggak bakal ada berhentinya. Ada aja kesalahan. Kita ngoreksi diri sendiri aja. Oh, ternyata aku ini yang terlalu dekat dengan dia, atau aku yang selalu tergantungan sama dia, atau bagaimana. Pokoknya harus introspeksi diri. Kalau ada yang udah nggak enak lah hubungannya, kita langsung aja introspeksi diri. Jangan sampai terlalu larut-larut, karena nggak baik untuk mental kita juga. Sebagai orang yang pernah merasakan itu nggak enak banget. Di pikiran pusing, sampai nyut, bisa nyut-nyut, hati juga loro hati dikatakan. Jadi untuk yang merasa jadi takut, kalian harus cepat-cepat sadar diri. Gimana caranya? Ya kita ngomong sama diri kita self talk, kata-kata sekarang ya. Kita ngomong sama diri kita sendiri. Sebenarnya aku yang salah. Sebenarnya aku ini gimana sih sama ini, kok gak nyaman, apa karena aku terlalu begini, apa karena aku terlalu begini. Tapi jangan menyalahkan diri kita berbicara sama diri kita untuk mencari solusi. Jadi aku harus gimana? Dari kita berteman, ya udah, kayaknya aku lebih baik nggak usah terlalu ketergantungan, enaknya lebih berteman biasa aja. Tapi itu nggak semudah yang aku katakan. Iya. Setiap orang punya penyelesaiannya sendiri, punya masalahnya sendiri. Itu cuma bisa memberikan saran, ya seperti itu. Introspeksi diri aja, nggak usah nyalain orang, nggak ada habisnya kalau nyalain orang. Kau percaya? Percaya teman-teman. Oke, Mbak Entris, terima kasih pesannya. Oke, ini juga kita bicara dari pengalaman juga ya Mbak ya. Kalau kita nggak punya pengalaman juga susah untuk mengungkapkan ini gitu loh. Betul. Karena Teori-teori saja itu nggak cukup. oh iya betul, emang teori aja itu nggak cukup, harus ada prakteknya gitu. Ya. Nah, ini Tapi praktek. teori nggak sepenuhnya benar. Ya Allah, terima kasih pengalaman telah mengajarkan banyak hal. Oke, Mbak Entris, sampai di sini dulu percakapan kita tentang toxic relationship. Kita akan bertemu lagi di tema berikutnya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.